Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Budi Irawan dari SDN 2 Mantaas, Ibu Nur Aina dari SDN 3 Sungai Buloh, Ibu Asmawati dari SDN 1 Guha. Pada kesempatan ini, kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Sebagai pengamat, saya Budi Irawan, sebagai coach Ibu Nur Aina, dan sebagai coach adalah Ibu Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aina. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Budi, selamat pagi. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Gimana kabarnya Pak Budi sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, hari ini kan Bu Aina sesuai dengan dijadwalkan kemarin mau melakukan proses coaching. Apa sih yang Ibu ingin harapkan dalam membantu mengembangkan kompetensi dan kompetensi yang mana, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak? Baik, Bu. Jadi kita sepakati ya, berkegiatan ini yang akan saya lakukan terhadap praktik hasil coaching Bu Aina pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebelum melakukan supervisi dan praktik coaching, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Kira-kira nih, kalau dinilai dari rentan 1 sampai 10, Ibu Aina berada di rentan yang mana? Menurut saya pada saat ini saya berada pada rentan 6. Nah, untuk itulah saya akan mengembangkan kompetensi saya yang spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah siap saya supervisi ya. Ibu Aina sebagai coach dan Ibu Asmawati sebagai coach. Silakan Bu untuk dimulai. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Selamat pagi, Bu Asma. Bisa kita bicara sebentar? Selamat pagi juga Bu Aina. Sangat bisa Bu. Karena sebenarnya saya ingin curhat tapi tidak harus dengan siapa. Saya tahu akhir-akhir ini Bu Aina sangat sibuk juga dan senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama berbincang-bincang Bu. Iya, Bu Asma. Saya lihat beberapa waktu ini Ibu Asma sepertinya sedang memikirkan sesuatu untuk berkeluh kesah. Saya memang sedang memikirkan sesuatu Bu Aina, yaitu tentang perpustakaan sekolah. Karena murid masih minim yang datang ke perpustakaan, baik itu untuk meminjam buku atau maupun untuk membacanya. Oh iya, Bu Asma. Apa tujuan dan harapan Ibu dari pembicaraan kita pada kesempatan ini ya? Tentunya ya Bu, saya berharap pada pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya agar dapat menarik minat murid saya untuk datang ke perpustakaan sekolah. Mudah-mudahan ya Bu Asma, nantinya kita dapat mencari solusi yang tepat dan praktis setelah kita berdiskusi ini. Nggih, amin. Tadi Ibu mengatakan kalau Ibu merasa bingung. Boleh Bu Asma menceritakan tentang kebingungan tersebut? Sepertinya ini ya Bu Aina, murid di sekolah saya itu masih jarang datang ke perpustakaan sekolah, baik itu untuk membaca maupun meminjam buku. Padahal kan di perpustakaan itu banyak sekali memiliki koleksi buku yang sayang sekali dilewatkan untuk dibaca. Jadi saya bingung Bu, bagaimana agar murid itu lebih tertarik untuk ke perpustakaan sekolah. Dari yang Ibu ceritakan, sepertinya Ibu merasa belum maksimal tuh dalam usaha mengaitkan kunjungan murid ke perpustakaan sekolah. Benar seperti itu Bu Asma? Betul sekali Bu Aina. Saya merasa belum maksimal, namun saya mengusahakan agar
Murid saya itu rajin dan senang datang ke perpustakaan sekolah. Oh, jadi Bu Asma sudah mengusahakan agar murid rajin dan senang datang ke perpustakaan sekolah. Namun, Ibu masih merasa bingung karena belum maksimal. Kalau boleh tahu, apa ya usaha yang sudah Ibu lakukan? Hmm, Ada salah satunya, Bu, pada saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, murid kelas 1 itu eh, kan ada kegiatan tersebut. Nah, saya sebagai pengelola perpustakaan sekolah ingin memberikan arahan serta mengajak bahwa pentingnya murid untuk datang ke perpustakaan. Begitu, Bu. Jadi, salah satu usaha yang dilakukan Bu Asma adalah Bu Asma sudah memberikan arahan serta mengajak bahwa pentingnya murid untuk datang ke perpustakaan. Nah, menurut Ibu Asma, apakah ada nih usaha lain yang dilakukan Ibu agar lebih menarik minat untuk ke perpustakaan sekolah? Ada, Bu, yaitu pada saat kegiatan upacara bendera hari Senin, saya menjadi pembina upacara. Saya akan menyampaikan arahan kepada seluruh murid agar sering-sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku serta meminjam buku. Nah, dari usaha-usaha yang disebutkan tadi, menurut Bu Asma sendiri nih, apakah usaha yang Ibu sebutkan tadi sudah maksimal? Menurut saya belum, Bu, karena yang lebih sering datang itu adalah murid kelas 3 dan 4, sedangkan murid kelas 5 dan 6 masih jarang datang ke perpustakaan sekolah. Oh, tidak apa-apa Bu Asma, semuanya kan perlu berproses. Nah, saya yakin setelah perpustakaan sekolah kita akan lebih maju, menurut menurut Bu Asma, tindakan apa sih yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini? Gih, Bu Aina, saya ini terpikirkan untuk mencoba majalah dinding di perpustakaan karena saya pernah melihat dari sekolah lain ada majalah dinding di depan perpustakaannya, Bu. Kalau majalah dinding ini ada hasil karya murid, baik itu hasil lukisan, hasil karya keterampilan murid, dan lain-lain. Wah, ide bagus tuh Bu. Jadi Bu Asma akan mencoba majalah dinding di perpustakaan sekolah. Nah, terus bagaimana itu caranya Bu Asma? Menurut saya caranya adalah yang pertama, saya melakukan sosialisasi dalam bentuk poster sederhana, Bu, yang isinya ajakan kepada seluruh murid, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan kelas 6. Juga kepada guru untuk mengisi majalah dinding sekolah itu, Bu. Jadi cara untuk majalah dinding tadi, Ibu Asma akan melakukan sosialisasi dalam bentuk poster sederhana dengan mengajak seluruh murid baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, serta guru-guru untuk mengisi majalah dinding sekolah. Nah, kapan itu Bu untuk memulai majalah dinding tersebut? Sepertinya secepatnya, Bu. Jadi siapa ya kira-kira yang nantinya bisa membantu Ibu Asma? Yang jelas ya Bu, tentunya saya perlu bantuan, tidak mungkin mengerjakan sendiri, terutama saja dengan guru kelas masing-masing. Karena poster sederhana tadi akan saya sampaikan ke guru kelas dan meminta tolong untuk menyampaikan dan menempel di kelas, sehingga akan tertarik dengan majalah dinding ini. Dan saya juga meminta bantuan kepada petugas perpustakaan sekolah untuk menerima hasil karya murid-murid yang nantinya akan ditempelkan pada majalah dinding. Dan satu hal yang pasti ya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Karena tanpa dukungan beliau mungkin akan berjalan lambat, beliau akan mengakomodir rekan-rekan sejawat yang kemudian murid saya supaya lebih senang berkunjung ke perpustakaan sekolah. Benar Bu Asma, dengan adanya faktor pendukung pasti tidak akan sulit. Nah, di mana nantinya majalah dinding tersebut akan ditempatkan, Bu? Begini ya Bu Aina, saya akan mencari tempat yang strategis yang bisa menarik minat murid untuk melihat majalah dinding ini. Saya pikir hubungan murid dengan kunjungan ke perpustakaan sekolah tadi
maka saya akan meletakkannya di depan perpustakaan sekolah. Sehingga otomatis murid akan lebih sering melihat majalah dinding dan akan sering juga ke perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. Baik. Sepertinya Bu Asma sudah menemukan solusi untuk menggiatkan literasi dan menyemarakkan perpustakaan sekolah Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aina atas masukannya. Nanti kita bicarakan lagi ya Bu, dengan aksi yang akan Ibu lakukan. Kapan kita akan baca lagi ya Bu Asma? Oke, siap Bu Aina. Insya Allah bulan depan ya Bu, supaya nantinya bisa menceritakan kembali perpustakaan sekolah. Bagus Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar hasil yang Ibu lakukan. Baik Bu Asma, demikian kegiatan coaching kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Bu Aina dan Bu Asma percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi. Semoga ide dan gagasan yang sudah disampaikan Bu Asma tadi tentunya akan menjadi inspirasi kita untuk melakukan perubahan dengan menjadi agen perubahan yang berkualitas luar biasa Bu. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi pelaksanaan supervisi. Bagaimana sih Bu Aina menilai sendiri performa Ibu tadi dalam mengimplementasikan kompetensi yang sudah kita sepakati tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Budi. Saya sudah melakukan coaching dengan tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach saya untuk terbuka menceritakan permasalahan yang dialaminya dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu Aina? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau kembangkan yaitu lebih kepada memahami lagi proses kita sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dengan mengembangkan kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih ya Bu Aina atas penjelasannya. Izin ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Baik, Tadi saya sudah melihat praktik coaching yang Ibu lakukan terhadap Ibu Asma, itu sudah sangat luar biasa. Ibu Aina sebenarnya sudah mempunyai keterampilan dalam menggali kompetensi dan potensi dari Ibu Asma. Dan praktik coaching yang sudah Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan standar kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Ibu akhirnya dapat menggali kompetensi yang dimiliki Ibu Asma. Dan juga itu sudah baik sekali Bu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu Aina kembangkan, di mana pada saat Ibu melakukan coaching tadi, Ibu terlihat menggunakan pertanyaan dalam tingkat pemahamannya sulit untuk dipahami oleh Ibu Asma. Begitu Bu. Terus bagaimana nih pendapat Ibu Aina setelah saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tadi? Terima kasih Pak Budi saran dan masukannya yang telah Bapak sampaikan sebagai refleksi saya ke depannya dalam mendukung coaching lebih meningkatkan lagi performa saya pada saat ini. Baik Bu Aina, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih Bu Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Budi, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.